wabarakatuh. Nama saya Yudhistira Prabu Wicaksana. Nomor peserta 2019000889 Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Makassar tahun 2022 akan melaksanakan UKIN video pembelajaran. Kemudian di sebelah kanan saya ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi. Kemudian di sebelah kiri saya adalah surat keterangan bebas tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Mantap sekali semangatnya. Oke, sebelum kita lanjut materi hari ini, saya akan kembalikan ke ketua kelas untuk memimpin doa dan memberi salam. Silakan ketua kelas. Dan Siap. seluruhnya dulu siap gak? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Dan doa dalam hati dimulai. Selesai. Beristirahat gerak. Siap, terima kasih. Oke, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu adalah routing dinamis, di mana materi sebelumnya adalah. Nah, sebelum itu saya mau absen dulu ya. Silakan namanya, silakan jawab yang saya sebut. Sahara M. Hidayatullah Sarif, Muhammad Nabil, Hadir Pak. Nurul Salsabila, Sukmawati, Muhammad Faresa, Hadir Pak. Sinta Amelia, Latifah, Hajar Aswad. Oke, baik, kita lanjut materinya. Administrasi infrastruktur jaringan. Yang pertama itu adalah kompetensi dasar dari materi kita. Ya. Kompetensi dasar adalah mengevaluasi routing dinamis, kemudian menjelaskan konsep routing dinamis, mengklasifikasikan jenis routing dinamis, dan mengkonfigurasikan routing dinamis. Jadi materi kita adalah fokus di routing dinamis. Ya, kalau materi sebelumnya adalah routing statis, ini adalah jenis kedua dari routing. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran dari routing dinamis adalah kalian diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menyimpulkan apa sih itu routing dinamis dengan benar. Kemudian yang kedua adalah menghubungkan routing dinamis dengan benar. Dan yang terakhir adalah kalian bisa mengkonfigurasi routing dinamis. Sama seperti materi sebelumnya, kalian itu sudah bisa mengkonfigurasikan routing statis. Nah, di sini kalian diharapkan untuk bisa mengkonfigurasi routing dinamis, ya. Kemudian dalam materi kita ini, metode yang saya gunakan adalah diskusi, kemudian praktek, dan video tutorial, ya. Kemudian teknik penilaian, yaitu teknik penilaian secara sikap, keterampilan, dan juga proyek, ya. Jelas? Jelas. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, ya? Baiklah, kalau begitu kita masuk ke materi dari routing dinamis. Routing dinamis adalah router yang merutekan jalur dibentuk secara otomatis oleh router itu sendiri sesuai dengan konfigurasi yang dibuat jika ada perubahan topologi antar jaringan. Atau secara sederhana, routing dinamis adalah proses perutian jaringan ke jaringan selanjutnya
dengan otomatis, ya, memberikan IP address secara otomatis. Singkatnya seperti itu. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari routing dinamis. Yang pertama itu ada yang bisa bacakan di atas? Silakan angkat tangannya. Oke, silakan Latifah. Yang pertama. Yang pertama, hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Terakhir, bila terjadi penambahan suatu network, baru tidak perlu semua router berkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Jadi, keuntungan itu yang paling umum dalam penggunaan routing dinamis adalah di saat kita ingin menambahkan klien, itu kita tidak perlu lagi melakukan sebuah konfigurasi. Kenapa? Karena dari router itu akan memberikan IP address secara otomatis tanpa kita konfigurasi. Kalau di statis itu kalian harus memasukkan IP address. Tapi kalau di routing dinamis ini secara otomatis di saat kalian menambahkan sebuah device, maka dia akan terkonfigurasi secara otomatis. Jelas? Ya, jelas. Ya, sebelum kita lanjut lagi, saya mau kalian kita pakai ini ya, pembagian kelompok sebelumnya. Sudah pada posisinya semua? Ya? Sudah. Coba kita semangat, tepuk semangat dulu. Semangat. Oke, mantap sekali. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada kerugian dari routing dinamis. Kalau tadi kita sudah bahas keuntungan, kali ini kita bahas kerugiannya. Nah, ada yang sukarela untuk bacanya? Silakan. Ya, Salsabila, silakan. Kerugian routing dinamis yang pertama, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP kabel, IP table pada setiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terbilang lama. Oke, terima kasih untuk Salsabila, tepuk tangan dulu. Jadi ya, ada dua poin penting dari kerugian routing dinamis, yaitu beban kerja router lebih berat, kemudian kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP kabel terbilang lama. Ya, sampai di sini paham? Siap, paham. Oke, kalau gitu untuk setiap kelompok saya ingin kalian mengambil buku paketnya untuk tambahan materinya. Silakan, silakan. Ini sudah diambil semua? Ya. Silakan laptopnya disiapkan semua, dinyalakan, kemudian kalian buka software simulasinya, yaitu tidak lain adalah Cisco pakai Tracer. Cisco pakai Tracer ya. Makanya juga silakan disiapkan, silakan. Kalian bisa buka sekarang untuk augmented reality-nya Assembler Edu kelas sebelumnya. Masih ingat ya? Silakan dibuka handphonenya, masuk ke Assembler Edu, kemudian kalian buka kelas 11 administrasi infrastruktur jaringan. Objek 3D-nya loading ya. Ya. Jadi fungsi dari assembler di sini yaitu memberikan kalian pandangan secara real atau dalam bentuk 3D dari topologi jaringan untuk routing dinamisnya, ya. Silakan dibuka. Oke.
gambaran sebelumnya. Oke, paham sampai sini? Sudah dilihat ya? Siap, paham. Masih semangat? Siap, masih. Kemudian untuk materi dan video tutorial yang akan saya tampilkan di atas itu kalian bisa akses lagi jika kalian sampai di rumah. Bisa lihat di mana? Di mana? Di Google. Di Google Classroom. Di Google Classroom LMS kita ya. Ada kelas 11 administrasi infrastruktur. Dan materi, video, semua yang kalian tanyakan soal itu ada di sana. Kalian bisa kumpul ataupun kerjakan di Google Classroom. Oke. Sampai di sini paham? Siap, paham. Untuk persiapan ini mendesain project kita yaitu routing Dinamis. Maka sebelumnya kita harus memperhatikan sebuah video tutorial konfigurasi dari routing dinamis. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu. Yang pertama itu ada jenis-jenis dari routing dinamis. Nah, routing yang paling umum atau jenis routing yang paling umum digunakan itu adalah RIP. Bukan RIP ya. Ini RIP. Jadi RIP itu ada dua. Dia terbagi lagi ya. Nah, RIP itu adalah Routing Information Protocol menggunakan algoritma distance vector. Yang itu merupakan Routing Information Protocol memberikan routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Jadi pembagian IP address-nya secara sederhana ada semua device yang terhubung secara langsung ke router. Bukan device yang terhubung secara virtual, tetapi secara fisik langsung ke router. Ya, contohnya misalnya dari host, network, subnet, dan router default. Paham? Siap, paham. Paham ya? Nah. Kemudian ada jenis kedua yaitu IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol menggunakan algoritma distance vector. Routing dinamis kedua yang juga umum digunakan dan lebih suka digunakan. Kenapa? Karena menggunakan ini menentukan rute terbaik. Jadi dia akan mencari rute terdekat tercepat untuk menyampaikan sebuah data. Jelas? Siap, jelas. Sebelum kita masuk ke video ini, video tutorialnya, saya mau ada perwakilan untuk setiap kelompok. Silakan membuat ini dulu, membuat soal. Kan katanya tadi sudah paham. Jadi coba kita lakukan kuis sederhana supaya kalian per kelompok bisa menghafal materinya. Waktunya cukup 3 menit saja, satu soal saja. Silakan. Baik, saya akan bertanya, apa yang menjadi keunggulan routing dinamis? Apa yang menjadi keunggulan dari routing dinamis? Silakan kelompok mana yang bisa menjawabnya? Angkat tangannya. Sebelum kita masuk ke proses inti yaitu konfigurasi dari silakan kalau bilang. Tepuk tangan dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hadir Aswad. Routing dinamis memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya atau jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Oke, bagaimana? Sudah ya? Jadi itu keuntungannya? Keunggulan ya sama, keunggulannya. Pak. Jelas? Jelas. Jelas? Siap, jelas. Oke, mantap. Berikut kita sedikit pencairan suasana kuis. Silahkan perhatikan ya. Nanti terlalu serius kalian pas mau konfigurasi sebentar. Sebentar konfigurasinya itu waktunya hanya 10 menit ya. Oke? Dan itu bisa kalian sudah konfigurasi bersamaan dengan NKPD ini. Yang pertama kita
Ayo speak dulu ya. Jadi peran-peran apa yang bakal bikin kita berdampingan? Ayo. Hah? Dengar katanya. Peran apa yang bakal bikin kita berdampingan? Silakan Hidayatul Sari. Berdiri. Apa? Apa? Perasaan. Ada jawaban lain lagi? Perasaan. Dia peran perasaannya. Siapa lagi? Satu saja, perasaan. Jadi intinya perasaan. Kita coba lihat jawabannya. Ya. Perangkat alat sholat di waktu ijabah kabul. Oke, tidak mau tepuk salam dulu. Jempat, jempat, salut. Baiklah, kalau begitu kita akan masuk ke proses inti, yaitu kita akan memperhatikan sebuah video tutorial. Kemudian kalian akan menyimak, mencatat, dan mencoba melakukan sebuah konfigurasi. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Ini adalah proses. Jadi untuk routing secara sederhananya itu hanya membutuhkan 2 klien dulu, ya. Saya ingin bertanya, silakan kalau ingin bertanya ya. Silakan. Bisa dilihat di atas itu adalah proses untuk mengetes jaringan dari klien ke router. Nah, ini yang paling perlu kalian perhatikan ya. Proses routing dynamicsnya adalah dari RIP-nya. Nah, bisa kita ketahui biasa pertama kan pilot. Nah, 2, 3 baru kita sukses. Kemudian ini proses mengetes jaringannya menggunakan CD ya. Bagaimana? Sudah siapkah kalian melakukan konfigurasi? Siap. Ya. Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, tidak. Setelah dari video tadi. Sebelum kalian mencoba, saya akan membagikan LKPD-nya. Bisa dikerjakan ya. Nah, ini di sini LKPD-nya dikerjakan. Boleh kerja kelompok, silakan diskusikan. Ya. Silakan untuk kelompok diskusi sebelah. Ya. Paham? Siap. Baiklah, sebelum kita melakukan proses konfigurasi dan ini ya, kalian bisa coba dulu, bisa disimulasikan dulu sekarang. Kalian coba-coba dulu ya. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap? Saya tidak mengulangi siap?
Sudah selesai konfigurasinya? Sudah ya. Oke, jadi silakan untuk kelompok yang pertama presentasi. Paparkan di atas, kemudian sebentar kalian coba catat yang perlu dan memberikan pertanyaan untuk hasil dari hasil dari kelompok teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Hoskot ingin mempresentasikan hasil diskusi yaitu konfigurasi protein dinamis seperti gambar di atas. Baik, yang pertama siapkan 2 buah router dengan PC. Kemudian sambungkan kabel serial ke router 1 ke router 2. Kemudian kita sambungkan router dengan PC yaitu menggunakan kabel cross. Kemudian dengan router kedua yaitu Proses ininya di address kah atau konfigurasi di router? kemudian kita masuk di PC, kemudian pilih desktop, kemudian masuk di IP konfigurasi, kemudian masukkan IP address-nya. Kemudian di subnet mask yaitu Kita masukkan kalian masukkan subnet mask untuk kelas C-nya ya. ya dengan terisi secara otomatis. Kemudian ada default gateway ya. Default gateway yaitu 192.168.10.254. Kemudian masuk ke PC 2 yaitu dengan cara yang sama, masuk di IP konfigurasi, kemudian masukkan IP address yang berbeda 172.16.10.1 subnet mask yaitu secara otomatis. Default gateway 172.16.10.254. Kemudian proses di routernya ya. Kemudian kita masuk di config, kemudian pilih fast ethernet 0/0 yaitu kita masukkan lagi IP address dengan subnet mask yaitu terisi secara otomatis. Kemudian masuk di router kedua yaitu pilih config fast ethernet 0/0, masukkan lagi IP address yang berbeda 172.16.10.254. Subnet mask yaitu yang terisi secara otomatis. Terus kembali ke router pertama yaitu masuk di CLI, kemudian kita masukkan di sini router RIP-nya. Jadi basis next ya. Iya, jadi basis test. Jadi yang masuk itu ada untuk RIP di kelas A yaitu 10.0.0.0, kemudian kelas B dan kelas C ya. Itu untuk memperkenalkan IP address ke router. Selanjutnya prosesnya sama. Ya, sama dengan yang pertama dengan yang kedua. Sudah? Ya, silakan. Jadi saatnya kita membuat. Iya, dites dulu. Jadi ada
ada dua yang bisa ada dua pertanyaan saja ya. Atau ada berapa, silakan yang mau bertanya dulu. Kita lihat. Ya, Nabil. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya, kenapa harus memakai gateway? Kenapa harus memakai gateway? Apa ditampung dulu ya? Ditampung dulu mungkin. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Baik. Sebutkan perbedaan dari RIPP 1 dan RIPP 2. Oke. Masih ada? Kelompok sini? Tidak ada? Tidak ada? Sudah? Siap, sudah. Oke, silakan untuk menjawab jawabannya. Pertanyaan dari Nabil, yaitu kenapa harus menggunakan gateway? Karena menggunakan gateway sangatlah penting. Dengan hadirnya gateway, maka akan memudahkan sebuah usaha atau bisnis untuk mengintegrasi dan mengorganisasi data-data yang ada di dalamnya. Bagaimana? Betul, Pak. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Halida. Apa perbedaan dari RIP 1 dan RIP 2? RIP 1 pertama hanya mendukung routing kelas full. Kedua, tidak ada info subnet yang dimasukkan dalam perbaikan routing. Terakhir, tidak mendukung VLSM, yaitu variabel lain subnet command. RIP 2 yang pertama, mendukung routing kelas full dan routing kelas full. Kedua, info subnet dimasukkan dalam perbaikan routing. Terakhir, mendukung VLSM, yaitu variabel lain subnet mask. Bagaimana? Sudah? Ya, oke, tepuk tangan dulu, sudah betul ya. Mantap sekali untuk presentasi dari kelompok Latifah. Dari desain untuk model topologinya, penjelasan yang diberikan saya pikir itu sudah bagus sekali ya, sudah dipaparkan dengan jelas. Proses konfigurasi RIP-nya, di mana di sini sangat sederhana karena akan memberikan IP tadi secara otomatis untuk dua klien di atas. Oke, saya pikir cukup. Silakan ditutup. Tapi untuk sebelum tutup, tepuk tangan dulu untuk kelompok dalam. Silakan ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi hari ini kita sudah melakukan evaluasi untuk konfigurasi dari routing dinamis, dan setiap kelompok juga sudah mengerjakan dengan baik dan sudah diwakili oleh kelompok dari Latifah yang memaparkan proses routing dinamis dengan baik dan jelas. Saya harap setelah pertemuan ini kalian bisa melakukan routing dinamis dengan baik tanpa ada bimbingan dari saya. Tapi pun misalnya kalian masih butuh bimbingan, bisa diakses lagi di Google Classroom. Materi dan video semuanya ada di sana. Untuk semangat terakhir kita butuh tepuk. Salam. Jempol, salut. Berikut kita lanjut dengan melakukan proses kesimpulan dari materi kita. Silahkan, ada yang bisa? Oke, Latifah. Tahan diri ya. Ajar Asad ya. Baik, kami akan membacakan kesimpulannya, yaitu routing dinamis adalah jenis routing yang bisa berubah sesuai dengan kondisi yang diinginkan dan parameter tertentu sesuai dengan protokolnya. Routing dinamik diterapkan pada PC yang berfungsi sebagai router dan dibutuhkan router lain yang sama-sama menerapkan sistem routing dinamik, jadi tidak bisa berdiri sendiri seperti halnya router statik. Oke, dan cukup ya. Tepuk tangan dulu. Jadi secara sederhana, proses routing dinamis itu adalah proses routing yang paling umum digunakan karena dia gampang. Dimana saya mengatakan gampang karena IP address akan diberikan secara otomatis, semua konfigurasi akan dilakukan secara otomatis oleh router ya. Kita tidak perlu ingin menambahkan sebuah device baru, itu tidak perlu lagi kita melakukan konfigurasi. Tapi secara otomatis akan diberikan IP address dan lain-lain ya. Kemudian
dari routing ini akan mencari rute terbaik untuk mengirimkan data sehingga data tersampaikan dengan cepat. Ya, oke. Syukur alhamdulillah materi hari ini saya pikir sudah cukup. Ya, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Kemudian saya minta maaf jika di saat saya menjelaskan materi ada salah kata ya. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu adalah permasalahan dari proses routing dinamis. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang permasalahan dari routing dinamis. Ya, kemudian LKPD-nya silakan dikumpul di sini ya. LKPD buku paket dikumpul di meja. Oke, sudah semua. Kita mengakhiri materi pembelajaran hari ini. Saya kembalikan kepada ketua kelas untuk berdoa dan menutup pembelajaran kita. Silakan ketua kelas. Terus siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus siap, gerak. Siap, terima kasih. Oke, silakan dirapikan mejanya.